Halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Gianteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini akan saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Kok ini saya yang itu hari pernah telepon Koko yang kasusnya bangun kesiangan saya di itu loh kok. Kan Ba- pernah kan? Bangun kesiangan yang Ya diapain? gara-gara yang saya diributin itu loh kok. Padahal saya kerja udah maksimal, udah saya baik-baikin kan. Yang waktu itu saya tantangin itu kalau nggak suka ya udah saya di sini kerja kan udah lama. Terus kan Mm-mm. kasusnya itu sepele gara-gara pas tanggal 1 kan tanggal merah saya bangun jam 8 pagi. Mm-mm. Ternyata si kakaknya udah bangun duluan. Nah dia beli koren ke bawah itu loh, jadi ketahuan majikan saya dimarah-marah. Mm. Nah saya itu bawel itu ya baru sekali itu karena saya merasa hari itu hari libur saya bilang hari ini kan libur. Nah majikan gak terima kan, terus saya Mm. nyuci nggak boleh apa-apa, nggak boleh sampai embernya itu ditarik kayak mau melayang kayak gitu loh. Mm. Setelah itu kan refleks saya Mm. bilang, terus gimana kalau nggak suka? Ya udah saya bilang gitu, dianya sakit hati gitu. Ternyata hari ini saya di interminit barusan kok. Nah ini Oke. kan ini waktu itu saya pernah curhat ke Koko, saya mau ke Koko aja gimana gitu, saya nggak pulang Indo gimana kok, bisa nggak ya? Oke, oke. Sampean berarti sekarang posisinya di interminate. Iya betul. Terus sampean tinggal di mana ini? Di boarding apa di luar atau Nggak bagaimana? ada, agennya nggak ada boardingnya. Nah, Di terus itu sampean kan sekarang di Koko mana? Langsung keluar hari ini. masih di rumah majikan, belum saya dikasih waktu hari ini aja buat market barang-barang saya kan banyak ini, jadi saya mau paket-paket dulu. Mungkin kalau ada boarding nanti malam lah saya keluar. Oh, wis ngerti paketan apa yang bisa membantu sampean? Soalnya aku juga promosi paketan soalnya. Apa kok ya, ini aku di Jinuan, jauh nggak sih, bisa di itu ke sini nggak? Bisa, kalau nanti sampean tak kasih nomor teleponnya sampean telepon aja. Oh berarti di itu di bawah rumah ya? Ya bisa, tinggal janjian sama sama sopirnya. Kan ini hari Atau efektif. gimana sih? Apa? Ngomongnya bahasa Indonesia nggak kok? Sampean nggak bisa bahasa Kantonis. Ya bisa tapi nggak sebuah nggak ya. Walaupun di sini kan Ya majikannya nanti bisa bahasa Indonesia. nanti sampean tak kasih customer care-nya yang bisa bahasa Indonesia. Nanti sampean ngomong yang bahasa Indonesia, terus pas supirnya janjian nanti kan nelpon gimana jam berapanya. Iya Oke. Okay? iya iya. Oke, kita bahas itu kalau paketannya nanti saya kasih nomornya. Kemudian kita bahas lagi eh, masa depannya sampean. Berarti sampean mau keluar nanti malam. Iya tapi saya butuh boarding di Koko, ada nggak sih? Nah, makanya kalau sampean butuh boarding, nek tinggal di tempat kita, kalau sampean berproses dengan kita, ya kita lihat dulu apakah layak berproses atau tidak. Selama nanti majikannya dapat dari kita, ya sampean boardingnya free. Tapi kalau enggak, ya kita cas. Kan kayak gitu. Kan kita yang penting kan sampean sebenarnya kesini dulu. Kalau memang ngurusi Ya barang. saya butuhnya buat Nggak, saya buat ngomong ini dulu loh. sampean bisa dengerin nggak? Saya tak ngomong Iya dulu sampean dengerin nggak? Aku ngerti sampean panik, gupo, bingung. Tapi tolong saya didengerin dulu. Sampean kan iya bertanya ke betul saya, betul. ya kan? Iya Ya kan? Sampean kan bukan iya silakan. ngajari atau ngasih tahu. Saya ngasih tahu gambaran dulu sama sampean. Jadi kalau berproses dengan saya, ya kembali lagi kita verifikasi dulu, Mbak. Sampean ketemu dengan kita ngomong, kita tanya, kita ada majikan, ya kan? Terus kita tawarkan kemampuannya sampean juga kayak gimana, berbahasanya juga kayak gimana. Lah majikannya mau apa tidak? Kan kayak gitu tuh, ya kan? Nah, Iya kita iya saran sebenarnya kalau memang ternyata sampean juga bisa nyabang ke kiri dan ke kanan itu jauh lebih bagus. Sampean cari iya. agent yang menurut sampean bisa Enggak. mewakili apabila di tempat saya ternyata tidak verifikasinya sampean atau standar yang sampean bisa tidak masuk.
kan namanya kayak gitu kan, karena sampean di interminate hari ini tuh masih ada cuman waktu 14 hari untuk di Hong Kong. Itu pun juga tergantung majikan sampean beliin tiket sampean tanggal berapa. Kalau dianya ngasih tiket batasnya pas di 2 minggu enak di 14 hari, tapi kalau tiketnya sampean sudah 2 dan 3 hari dari hari ini, ya sampean enggak, saya tak ngomong dulu nanti gilirannya sampean ya. Jadi kan kita mesti verifikasi itu semuanya dulu toh Mbak, untuk mengatur strategi. Bisa dipahami enggak? Kecuali sampean itu datang ke sini dari kemarin-kemarin. Kalau sudah tahu memang seperti ini endingnya kan, kalau sampean sudah telepon dan sampai detik ini sampean baru datang ke sini setelah injury time, setelah sampean sudah dikeluarin, ya kan? Kalau sampean datang ke sini, sampean sudah naruh data, sampean sudah semuanya, otomatis begitu ada kabar kayak gini kan, kita sudah siap dengan biodata sampean. Ya memang. Bisa dipahami nggak sampean? Nah, itulah pentingnya. Jadi kalau memang curhat, cerita. Tapi resiko-resiko yang akan terjadi itu ya wajib dipikirkan. Apalagi sampean sudah telepon sama saya. Sampean sudah telepon pun sama saya, belum ngasih biodata dan belum semuanya. Kan waktunya jadi lambat lagi, bisa dipahami nggak? Dan belum tentu juga datang ke tempat saya misalnya. Saya mengizinkan sampean tinggal di tempat saya misalnya. Majikannya cocok atau tidak. Kan belum tentu juga. Bisa dipahami maksud saya. Tapi selama sampean nanti majikan ada yang cocok dan mau tanda tangan, kami membebaskan untuk biaya boarding. Nah, persoalannya kan di situ gitu loh, Mbak. Ya kan? Bisa dipahami maksud saya. Oke. Nah, sekarang nanti tak kasih nomor teleponnya paket. Nah kan, kalau memang sampean mau keluarnya jam berapa, kalau sampean mau ke sini monggo. Kalau paketannya habis ini sampean langsung follow up dan sampean sudah packing dan mereka mengangkut, sampean tinggal bawa satu tas ransel kecil atau koper kecil, sampean bisa ending-ending kemana-mana, bawanya nggak sulit, yuk sampean boleh ke tempat saya, tidak ada menjadi persoalan. Terus kita kaisujike. Tapi kalau pertanyaannya sampean aku nggak mau pulang, itu sampean dibelikan tiket, ya kan? Dan sampean di interminate dapat 1 bulan gaji. Kalau sampean nggak mau pulang sebenarnya gampang, nggak usah pulang ke rumah, cari kos-kosan yang 500.000 apa yang dapat 1 juta kan dapat 2 bulan sambil nunggu visa kalau dapat majikan. Dan kadang-kadang yang seperti ini itu ada banyak YouTuber yang memanfaatkan. Karena nggak mau pulang, diminta duit 1.000. Ada. Terus misalnya ini loh, karena ada YouTuber itu yang anaknya itu nggak mau pulang, udah pulang di rumahku saja, kamu bayarnya 1.000, kan bayar 2 juta. Itu ada YouTuber yang memanfaatkan hal itu ada, tapi kan atas dasar mau sama mau. Karena apa? Karena teman-temannya wis panik, wis bingung, gak gelem mulai duit entek lah BCD. Lah yang ngekos cari kos-kosan kan ya banyak. Sebenarnya kalau nggak mau ya pulang ke rumah saya aja. Juga nggak ada masalah. Kita nggak narik biaya. Itu dijadikan bisnis. Gimana? Thank you. Dikasih karung sama majikan. Nah, ya nggak apa-apa. Di paketan. Nah ya dipaketin dulu, diberesin, nggak apa-apa, nanti saya kasih nomor teleponnya. Wes. Enggak, gini, udah boleh ngomong belum? Ya silakan. Ya, majikan udah cemberut ini. Ini pertama saya pakai dulu, terus yang kedua nanti saya keluar malam itu saya butuh untuk bermalam. Kalau soal tiket ini tadi majikan dia bilang kamu mau tanggal berapa, dia masih kasih toleransi kalau soal tiket maunya saya ke tanggal berapa. Jadi belum di itu, saya disuruh milih sendiri. Dia juga udah ngasih tahu ini hari ini kamu saya interminate masih ada waktu 14 hari untuk pulang Indonesia, kamu milih terserah. Hari terakhir aja. Hari terakhir ya. Hari terakhir, sampean milih hari terakhir dari hari ini. Terus sampean minta kalau kamu mau membeliin tiket, aku minta resitnya, resit pembelian tiket. Karena sampean interminate, resit pembelian tiket. Nanti surat interminate sampean harus pegang. Ini yang harus sampean dengerin. Sorry itu saya ngomong lagi. Resit itu dari majikan berapa harga tiket itu sampean harus minta. Terus yang kedua surat interminate
nanti kalau sampean pulang ke Indonesia boarding pass jangan hilang. Ini bisa dicairkan di Indonesia. Kalau sampean kemarin berangkatnya pakai BPJS. Bisa dipahami? Ini bisa diuangkan. Jadi jangan sayang jangan sampai terlewatkan. Nanti kalau terlewatkan sampean nggak cair BPJS kan eman-eman. Lumayan kalau bisa dapat 3 juta, 4 juta kan lumayan di Indonesia. Oke? Apa resit pembelian tiket? Resit, ini udah dikirim ke WA tadi. Bagus. Kalau resit itu semuanya wis lumayan. Nanti kalau pulang Indonesia kan oleh duit, oleh sangu. Tinggal ngurus nang BPJS. Ya nggak tahu cairnya berapa lama, tapi kemungkinan kalau itu persyaratan sudah beres kan aman. Nah, kalau sampai nanti malam mau ke sini ya udah nggak apa-apa. Aku nanti ngomong bojoku ada yang datang ke sini. Misalnya 1 malam, ada 2 malam atau bagaimana nanti kita diskusi di rumah. Yang jelas kalau sudah datang ke rumah masa ya saya usir, kan nggak begitu konsepnya. Kok ini kalau dari ada Jinwan saya udah nonton videonya Koko yang rumahnya Koko itu. Ini kan aku dari Jinwan, arahnya kemana ini kok? Kalau Jungwan sampean ke Jungwan West. Dari Jungwan West itu cuma 1 jam, Kamsung Road. Terus tapi itu oper ya? Ya nggak usah jalan, tinggal ke tempat kita. Ya beres-beres aja lah, nanti baru telepon lagi. Ya nanti tak kasih nomor teleponnya. Ya. Sekarang kok. Ya oke sekarang tak kasih. Oke yuk. Oke yuk bye bye. Oke teman-teman semuanya, ya inilah fungsinya paketan. Silahkan di telepon, silahkan dihubungi. Beres-beres ya, namanya di interminate kadang-kadang ya begitu aja. Nggak ada masalah, majikan Hongkong mah kalau urusan duit nggak pernah menjadi persoalan. Jadi oke buat teman-teman semuanya, ini paketan ada yang ready. Jadi kita kirim ke mbaknya dulu nomornya. Keep stay tune YouTube channel and see you next video. Bye bye.